Nama saya Widya Ayu Prastika dari kelas 3 AK1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novita. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian dan pelaporan perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi PT, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan BUT atau BUT. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk usaha dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Selanjutnya yaitu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Selanjutnya NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang mendasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Selanjutnya bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya, pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat atau dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu tempat pelaporan usaha orang pribadi badan wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM, kantor Dirjen Pajak, tempat tinggal, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha dilakukan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang KUP. Selanjutnya wajib pajak pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP, orang pribadi pembayar, pemotong, pemungut pajak. Kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Selanjutnya fungsi NPWP atau SPPKP. Fungsi NPWP atau SPPKP, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, ketertiban pembayaran pajak, dan pengawasan administrasi perpajakan. Kode NPWP 8, 2 digit kelompok wajib pajak, 6 digit nomor pokok, 1 digit kode pengecekan, 3 digit kode KPP, 3 digit kode cabang. Selanjutnya tempat pendaftar wajib pajak. Tempat pendaftar wajib pajak pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang KUP, tempat tinggal, tempat kedudukan orang pribadi badan, kantor Dirjen Pajak atau online wajib pajak pemungut, dan tempat kegiatan usaha pengusaha tertentu. Selanjutnya pelaporan. 1. SPT atau surat pemberitahuan adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, SPT masa untuk 1 masa pajak. Yang kedua, SPT tahunan untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT masa yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan
atau pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPN dan PPNBM, dan yang terakhir pemungut PPN. Sedangkan SPT tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT tahunan. Yang pertama, SPT tahunan PPh wajib pajak badan dan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Fungsi SPT PPh. Yang pertama, melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Yang kedua, melaporkan tentang 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan bulan objek pajak. Yang ketiga, melaporkan pembayaran atau pemungutan tentang pemotongan dalam suatu pajak. Fungsi SPT PPN. Yang pertama, melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPNMB yang sebenarnya terutang. Yang kedua, melaporkan tentang pengkreditan PM tentang PK, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKB, PKP, dan melalui pajak lain dalam suatu masa pajak. Selanjutnya, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut disetorkan bagi pemotong dan pemungut. Kewajiban pemenuhan SPT. Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri, mengisi, menandatangani, menyampaikan ke SPT ke kantor pelayanan pajak. Batas waktu penyampaiannya adalah 1. Untuk SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan orang pribadi dan 4 bulan untuk badan setelah akhir pajak. Selanjutnya, SPT harus diisi dengan bahasa Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan uang rupiah secara benar dan jelas, lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Kemudian, menandatanganinya, menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dikecualikan dari kewajiban pelayanan SPT adalah 1. Wajib orang pribadi yang berpenghasilan neto di bawah PTKP pasal 7 Undang-Undang PPh untuk SPT masa dan tahunan. Yang kedua, WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha melakukan pekerjaan bebas untuk SPT masa. Kami ucapkan jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.